Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sekarang udah jam 12 malam. Saatnya kita melakukan ritual pemanggilan dan penyambatan gitu. Kira-kira seperti apakah sosok penghuni curug yang pertama ini teman-teman. Dan mungkin kita mulai aja ritualnya teman-teman. Ayo bah. Ayo. Silakan bah. Ini hati-hati teman-teman karena harus nyebrangin sungai. Guys, jadi buat siap-siap nanti malam kita nemuin kayu yang udah gak dipakai lagi gitu. Jadi kita mau manfaatin buat bikin api unggun. Karena cuaca di sini dingin banget temen-temen gitu. Jadi kalau ada api unggun bisa ngebantu buat ngehangatin badan. Mungkin setelah esok pagi kita udah bermalam di curug yang pertama, kita bakalan ngelanjutin lagi perjalanan buat ke Curug Cileat ya teman-teman, karena konon curug itu terkenal banget di Subang dan tinggi banget, mungkin tingginya sekitar 150 meteran kurang lebih teman-teman. Nah, dan buat kalian semua teman-teman entah yang dari Subang atau yang pernah datang ke Curug Cileat bisa bagikan pengalamannya melalui kolom komentar. Dan guru spiritual saya sama kru saya baru habis ngambil kayu bakar teman-teman. Jadi di hutan ini kita enak banget karena banyak kayu-kayu bakar yang bisa dimanfaatin buat dijadiin api unggun guys gitu. Dan buat kalian juga sekali lagi yang punya tempat-tempat yang indah namun kalian tidak berani untuk datang ke sana atau menurut kalian kental dengan hal mistis, punya cerita-cerita yang menyeramkan juga, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah jika saya ada waktu saya akan datang dengan tim saya bersama guru spiritual saya untuk mengungkap sosok di balik penghuninya teman-teman gitu. Jadi tetap selalu di channel saya Misteri Evan Alkorni guys.
Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi buat kalian semua pecinta misteri, sekarang udah jam 12 malam, udah saatnya saya dan guru spiritual saya melakukan ritual pemanggilan atau penyambatan. Kira-kira ada sosok apakah yang menghuni daripada curug yang pertama ini? Jadi buat kalian ikutin terus videonya, kita mulai lakukan ritual penyambatannya. Ayo bah. Ayo. Sebelah mana bah kira-kira? Sebelah sini nih. Dan ini teman-teman hutannya benar-benar hutan gitu. Kalian bisa lihat di sekelilingnya. Ini hutan, ini juga sama. Jadi jangan pernah tiru adegan ini. Nah, di sini nih. Di sini bah. Ya, ini kalau dibilang pohon kawung ini namanya. Bah. Apa? Nah, teman-teman, jadi guru spiritual saya udah mulai melakukan ritualnya. Dan saya kurang tahu tentang mengenai asal-usul daripada curug yang pertama ini gitu. Tapi tanpa sepengetahuan saya, kita coba aja langsung ungkap misteri di balik keindahan curug yang pertama ini, teman-teman. Nah, jadi setelah dilihat sama mata batin Abah atau setelah disambat, semua yang ada di sekeliling ini ternyata di sini ada sosok genderuwo. Kalau dibilang sosok genderuwo Masya Allah. namanya. Di sini tempatnya di pohon kawung ini adanya di sana, bisa di curug kalau dibilang di air terjun itu. Mungkin air terjun itu tempat mandinya kali bah ya. Iya, kalau dibilang tempat mandi, tempat main bisa juga di sana. Nah, teman-teman, jadi kedengarannya serem banget gitu. Dan saya pun belum pernah ngeliat gimana sih sosoknya genderuwo itu. Tapi menurut cerita ke cerita, genderuwo itu sosoknya menyeramkan ya bah ya. Menyeramkan. Tinggi besar begitu. Iya, tinggi besar, kecil juga bisa. Karena yang dinamakan sosok genderuwo atau dibilang jin, atau ibaratnya bisa disebut dengan setan atau siluman juga bisa. Itu bisa besar, merupain orang tinggi besar atau merupain orang kecil bisa juga. Dan bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Itu namanya sosok genderuwo. Bisa berupa apa Iya, aja gitu, bah. bisa berupa apa aja. Nah guys, jadi buat kalian semua yang makin penasaran dengan channel saya di episode kali ini, jangan lama-lama, kita langsung aja mulai penelusurannya teman-teman. Siapa tahu atas izin Allah sosok genderuwo tersebut bisa kerekam sama kamera saya guys. Jadi ayo kita mulai penelusurannya.
Oke guys, jadi kita mulai penelusurannya, dan seperti biasa cuaca pada malam hari ini lumayan dingin, mungkin karena diguyur hujan dari tadi sore teman-teman. Dan kalian bisa lihat airnya juga lumayan deras, tapi saya nggak bisa ngejangkau ngedeketin air terjunnya karena akses jalannya nggak memadai teman-teman. Jadi kita berkeliling di area sekitarnya. Siapa tahu atas izin Allah ada salah satu sosok makhluk gaib yang bisa terekam sama kamera saya. Dan buat kalian di rumah yang melihat penelusuran ini, sekali lagi jangan pernah tiru adegan ini, karena saya melakukan penelusuran dalam pengawasan guru spiritual teman-teman. Jadi jangan pernah coba adegan ini di rumah teman-teman. Dan menurut warga setempat, Curug Citorok ini diambil dari sebuah nama desa teman-teman, yaitu Citorok atau kampung gitu. Tapi jika saya salah, saya mohon maaf. Tapi sepengetahuan saya, saat saya ngobrol dengan warga setempat, orang tersebut bilang bahwa Citorok ini diambil dari sebuah kampung atau desa gitu namanya, yang kemudian air terjun ini dinamakan Curug Citorok. Dan seperti yang bisa kalian dengar di sini, suaranya asri banget, banyak suara-suara hewan, terutama jangkrik kali teman-teman. Dan area di sekitar juga kalian bisa lihat rimbun banget begini, tapi mudah-mudahan saya selalu ada dalam lindungan Allah. Jadi kita jalan pelan-pelan. Nah teman-teman, jadi konon buat nyampe ke Curug Cileat kita harus melakukan atau menempuh perjalanan sekitar 2 jam kurang lebih teman-teman. Mungkin kalau dengan istirahat mungkin 2,5 jam atau 3 jam, karena kita harus melewati 3 air terjun sebelumnya, yaitu yang pertama Curug Citorok ini, yang kedua Curug Cimuncang, yang ketiga Curug Cimuncang Pasir, dan yang keempatnya itu bersampingan dengan Curug Cileat. Apa itu namanya yang keempat air terjunnya teman-teman, tapi dia berpasangan dengan Curug Cileat. Dan buat kalian yang pernah main ke Curug Cileat juga, boleh tulis di kolom komentar, share, bagi-bagi pengalaman teman-teman. Siapa tahu nanti ada teman-teman di rumah yang pengen traveling juga atau healing ke Curug Cileat. Dan sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda kemunculan dari sosok makhluk gaib. Tapi di sini dingin banget teman-teman. Dan saya ditemani sama suara-suara jangkrik di sini. Agak serem sih penelusuran kali ini, karena saya dengar dari guru spiritual saya bahwa yang menghuni tempat ini sampai ke Curug Citorok itu genderuwo teman-teman. Jadi agak serem juga, karena saya belum pernah berpapasan langsung dengan sosok genderuwo. Dan kita jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tidak patut untuk ditiru penelusuran seperti ini, karena bakalan berbahaya banget kalau tanpa bimbingan atau pengawasan guru spiritual saya. Dan kita kebawahin kameranya supaya bisa mendeteksi
aura makhluk gaib teman-teman, dan saya udah merinding banget di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita fokusin, kita liatin, dan di sini makin merinding teman-teman suasananya. Saya pun makin merinding, auranya kuat banget kerasanya teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kira-kira penampakan apa tuh teman-teman tuh? Dan itu badannya manusia teman-teman, tapi itu mukanya hancur banget gitu. Dan dia ada di atas batu tuh, kehalangin sama pohon teman-teman. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia kayak mau kesini cuman lagi gerak-gerak begitu tuh teman-teman. Cuman saya ngelihatnya setengah badan karena kehalangi sama batu, dan saya juga nggak bakalan lebih dekat lagi dari ini teman-teman, karena jarak saya dari penampakan ini sekitar 3 meteran guys. Astagfirullahaladzim, dia menghilang teman-teman. Dan mungkinkah itu sosok genarwo teman-teman? Karena saya baru ngeliat gitu sosoknya, dan itu jauh dari perkiraan saya. Saya rasa atau saya kira sosok genarwo itu bertubuh besar, bulunya lebat, bertaring, pokoknya begitulah, menyeramkan. Tapi ini sosoknya manusia teman-teman, cuman wajahnya aja yang hancur teman-teman. Tapi itu nggak kalah serem juga sih sama sosok genderuwo. Dan sekali lagi buat kalian yang pernah ketemu genderuwo, boleh share-share pengalaman di kolom komentar saya teman-teman. Dan kenapa saya nggak lari setiap ada penampakan yang meskipun menyeramkan banget? Karena saya dilarang oleh guru spiritual saya, setakut apapun saya jangan sampai saya lari gitu. Karena yang sifatnya makhluk gaib itu, kalau kita lari mereka mengejar, tapi kalau mereka berpapasan dengan kita, kita deketin, maka mereka akan menghilang teman-teman. Dan itu pengalaman saya sih, makanya saya nggak pernah lari ngelihat sosok apapun teman-teman. Dan mereka itu bukan untuk ditakuti sebenarnya, tapi untuk menambah keimanan kita kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi menciptakan makhluk-makhluk gaib yang lainnya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita teman-teman, kecuali orang-orang tertentu yang diberi kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu guys. Dan mudah-mudahan di sekitar sini sosok barusan bisa muncul lagi teman-teman. Jadi kira-kira, tapi saya masih merinding banget di sini nih. Di pohon aren ini, kalau orang Sunda bilangnya pohon kawung teman-teman. Pohon kawung ini disadap, nanti airnya diambil, lalu jadilah gula merah gitu. Kita jalan terus, liatin sekitarnya. Dan saya masih merinding di sini. Agak dingin juga perasaannya, karena cuacanya di sini cukup dingin teman-teman. Jadi sekali lagi
Saya bikin konten ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi untuk membuat kalian lebih yakin lagi teman-teman, bahwasanya makhluk gaib itu benar adanya. Jadi jangan pernah takut sama jin, sama setan, sama siluman teman-teman. Cukuplah kita takut sama Allah. Dan tadi kalian bisa lihat rambutnya panjang, cukup panjang, sama rambutnya ikal teman-teman. Dan yang bikin serem itu mukanya, Masya Allah, nggak beraturan banget, hancur banget teman-teman. Cuman badannya kecil, nggak pakai baju gitu. Tapi sayangnya saya nggak bisa lihat kakinya karena cuman bisa lihat setengah badan. Karena kesatu terhalang sama pepohonan, yang kedua dia ada di balik batu atau di atas batu teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang suka sama penelusuran saya pada malam hari ini, jangan lupa klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini jauh lebih berkembang lagi ke depannya teman-teman. Dan buat kalian yang punya tempat-tempat angker atau tempat-tempat indah yang pengen kalian datangi namun kalian gak berani, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba datang untuk memperlihatkan keindahan tempatnya sekaligus mengungkap misterinya guys. Jadi mungkin sekian penelusuran saya pada malam hari ini. Saya mohon pamit teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang tidak kalah lagi lebih menegangkan penelusurannya daripada ini guys. Jadi tetap di channel saya Mr. Lokan Alkon ya teman-teman. Teman-teman, jadi setelah saya melakukan penelusuran yang kedua bersama guru spiritual saya, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa ngerekam salah satu sosok makhluk gaib yang menghuni pohon aren itu teman-teman. Dan itu sosoknya yang disebut Genarwo itu ya Bah? Iya, Genarwo. Ya, dan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua, karena yang namanya setan, jin, dan siluman itu bisa menyerupai apa aja ya Pak ya? Iya, menyerupai apa aja. Karena itu jauh dari perkiraan saya teman-teman. Yang saya pikir Genarwo itu sosoknya gede, terus berbulu sama bertaring. Tapi pas kita melakukan penelusuran ya Pak ya? Iya. Hasilnya itu mukanya hancur banget teman-teman, dan itu badannya kayak manusia aja teman-teman, dan rambutnya panjang gitu. Dan itu menjadi berbeda banget sama sosok Genarwo aslinya ya Bah. Iya, kayak begitu. Nah itu buat pelajaran buat kita semua teman-teman. Jadi memang yang namanya jin, entah siluman, entah setan itu bisa menyerupai apa aja gitu. Dan buat kalian yang suka penelusuran saya pada malam hari ini di curug yang pertama untuk menuju Curug Cileat, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya teman-teman. Karena dengan begitu kalian akan dapat notifikasi dari video-video terbaru saya guys. Dan buat kalian yang punya tempat-tempat indah namun kental dengan cerita mistik ya Pak ya, iya, dan misteri di dalamnya, atau bahkan menurut kalian angker, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah jika saya ada waktu saya akan coba datangi tempatnya dan mengungkap misteri di balik tempat tersebut ya Pak ya. Iya, kayak begitu, betul. Ya, jadi buat kalian semua jangan lupa nanti tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita lihat jam berapa kira-kira.
Ini udah jam 3 kurang seperempat teman-teman. Jadi waktunya saya istirahat. Jadi saya mohon pamit teman-teman, mungkin hanya sekian penelusuran dari saya. Semoga di video kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman, dan yang terpenting saya bikin video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi untuk meyakinkan kita semua bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi menciptakan juga makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata lahir kita teman-teman, kecuali hanya orang-orang tertentu yang Allah izinkan untuk melihatnya. Jadi itu poinnya. Jadi jangan pernah takut jika ketemu, karena kalian kalau ketemu makhluk gaib itu, kalau kalian lari mereka mengejar, tapi kalau kalian deketin mereka akan menghilang teman-teman. Jadi itu pesan dari saya. Saya mohon pamit. Selamat malam guys. Pagi guys. Jadi alhamdulillah penelusuran saya di Curug Citorok ini udah selesai. Penelusurannya pun udah sukses. Saya alhamdulillah atas izin Allah bisa ngerekam sosok genderuwo, yaitu salah satu yang menghuni Curug Citorok ini teman-teman. Dan itu mukanya hancur banget teman-teman gitu. Badannya manusia, rambutnya pun segini kira-kira panjangnya. Tapi target saya bukan curug ini, melainkan Curug Cileat teman-teman, yang utamanya gitu. Dan perjalanan untuk menuju ke Curug Cileat itu harus melewati 5 air terjun atau 5 curug. Salah satunya Curug Citorok ini yang pertama. Nanti saya harus ngelewatin 3 curug lagi, baru yang terakhir Curug Cileat guys gitu. Jadi buat kalian yang melihat video saya mendapatkan penampakan di curug ini, kalian gak usah takut, karena hanya Allah lah yang harus kita takuti teman-teman. Dan ketinggian curugnya sekitar 50 meteran kurang lebih teman-teman. Hanya saja saya nggak bisa naik ke atas karena rimbun banget, sama jalannya juga nggak mendukung banget teman-teman. Jadi mungkin hanya sekian, saya tinggalkan misteri di balik keindahan Curug Citorok teman-teman. Jadi kita lanjut menuju Curug Cileat guys.